Di sebuah peternakan yang ceria, hiduplah seekor ayam jago yang gagah bernama Rico. Setiap pagi, sebelum matahari menampakkan sinarnya, Rico sudah berdiri tegak di atas pagar kayu, siap melaksanakan tugas mulianya. Kukuruyu, kokoknya yang nyaring dan penuh semangat, selalu menjadi alarm alami bagi seluruh penghuni peternakan. Mendengar kokoriko, Pak Petani akan bangun untuk memberi makan ternak. Sapi-sapi akan mulai mengunyah sarapan mereka, dan teman-teman Rico, para ayam lainnya, akan bergegas keluar dari kandang untuk memulai hari. Rico sangat bangga dengan perannya. Ia merasa menjadi pahlawan kecil yang memastikan semua orang memulai hari tepat waktu. Namun, suatu sore, ada sesuatu yang berbeda. Rico menemukan sebuah benda persegi yang berkilauan tergeletak di dekat gudang. Itu adalah ponsel Pak Petani yang tertinggal. Karena penasaran, Rico mulai memetik-mituk ke layarnya. Tiba-tiba, layar itu menyala, menampilkan gambar-gambar bergerak yang sangat seru dan permainan yang mengasyikkan. Rico langsung terpikat. Ia lupa waktu, lupa makan malam, dan terus saja asyik bermain. Satu level lagi, gumamnya pada diri sendiri. Tanpa sadar, bulan sudah tinggi di langit dan bintang-bintang berkelip terang. Teman-temannya sudah lama terlelap di kandang. Tapi Rico, ia masih belum bisa melepaskan pandangannya dari layar ponsel yang terang benderang itu. Malam semakin larut. Rico melirik jam digital di layar ponsel. Hah? Sudah pukul 11.30 malam? Gumamnya. Kaget. Matanya sudah terasa sangat berat dan perih. Akhirnya, dengan langkah terhuyung-huyung, ia masuk ke kandang dan langsung tertidur pulas. Tidurnya sangat nyenyak, sampai-sampai ia tidak mendengar suara jangkrik atau desiran angin malam. Ia bermimpi sedang bermain game, melompat ke sana kemari mengejar koin emas. Mimpi yang seru, tapi juga sangat melelahkan. Ia tidak menyadari bahwa malam akan segera berganti menjadi pagi. Keesokan harinya, sesuatu yang aneh terjadi di peternakan. Suasana begitu sunyi. Biasanya, Kokok Rico sudah membangunkan semua orang. Tapi pagi ini, tidak ada suara apapun. Matahari mulai mengintip dari balik bukit, menyinari peternakan dengan cahaya keemasannya di dalam kandang. Rico masih tertidur dengan lelapnya. Tiba-tiba ia merasakan ada yang mengguncang-guncang tubuhnya dengan lembut. Rico! Rico! Bangun! Itu suara Kiki, seekor ayam betina sahabatnya. Rico membuka matanya perlahan, pandangannya masih kabur dan kepalanya terasa pusing. Ada apa, Kiki? Kenapa membangunkanku sepagi ini? Tanya Rico sambil menguap lebar. Kiki menatapnya dengan heran. Pagi, Rico? Lihatlah keluar. Rico pun meregangkan lehernya dan melihat keluar jendela. Betapa terkejutnya ia. Matahari sudah bersinar sangat terang, bahkan terasa sedikit panas. Ia menoleh ke arah jam dinding di kandang. Jarum panjang menunjuk angka 12 dan jarum pendek menunjuk angka 9. Pukul 9 pagi, Pekik Rico tak percaya. Ia langsung melompat dari tempat tidurnya dengan panik. Dengan napas terenggenga, ia berlari ke atas pagar kayu. Tempat biasanya ia berkokok. Ia menarik napas dalam-dalam. Bersiap untuk berkokok sekeras yang ia bisa. Kuru. Suaranya terdengar serak dan lemah. Sama sekali tidak seperti kokoknya yang biasanya. Ia mencoba lagi, tapi hasilnya tetap sama. Tenggorokannya terasa kering dan sakit. Rico melihat ke sekeliling peternakan. Semua temannya sudah sibuk dengan aktivitas masing-masing. Ada yang sedang mencari cacing, ada yang sedang bermain keyar-kyoran di padang rumput, dan anak-anak ayam sedang belajar di sekolah peternakan bersama ibu guru angsa. Pemandangan itu membuat hati Rico terasa sedih. Tidak.
Aku terlambat berkokok, serunya dengan nada penuh penyesalan. Ia melihat teman-temannya sedang melakukan senam pagi yang ceria. Dipimpin oleh ibu guru angsa, mereka tertawa dan bergerak dengan lincah. Riko sangat ingin bergabung, tapi ia merasa sangat malu. Ia telah gagal melaksanakan tugasnya. Ia bukan lagi pahlawan kecil yang membangunkan semua orang. Hari itu, Riko merasa sangat lesu. Ia tidak punya energi untuk bermain. Kepalanya masih pusing, dan matanya terasa berat karena kurang tidur. Ia hanya duduk termenung di sudut kandang, menyesali perbuatannya semalam. Kiki dan tuanmen lainnya menghampiri Riko. "Riko, kamu kenapa? Kok tadi pagi tidak berkokok?" tanya Kiki lembut. Riko menunduk malu. "Maafkan aku, teman-teman. Tadi malam aku bermain ponsel sampai larut malam. Jadi aku bangun kesiangan." Jelas Riko dengan suara pelan. Mendengar itu, teman-temannya tidak marah. Mereka justru menepuk punggung Riko dengan sayap mereka. "Tidak apa-apa, Riko. Semua orang bisa berbuat salah. Tapi lain kali, jangan begadang lagi ya. Kami semua mengandalkan kokokmu untuk memulai hari," kata Koko, ayam jago lain yang bijaksana. Nasihat teman-temannya membuat Riko merasa sedikit lebih baik. Ia sadar bahwa perannya sangat penting bagi semua orang di peternakan. Malam itu, Riko menolak saat melihat ponsel Pak Petani lagi. Ia memilih untuk masuk kandang lebih awal bersama teman-temannya. Ia tidur nyenyak, mengumpulkan seluruh energinya untuk esok hari. Keesokan paginya, jauh sebelum fajar menyingsing, Riko sudah bangun. Ia merasa segar dan penuh semangat. Ia melompat ke atas pagar, menarik napas dalam-dalam, dan kukuru 30. Kokoknya terdengar lebih nyaring dan merdu dari biasanya. Seluruh peternakan pun kembali terbangun oleh suara kokok Riko yang gagah. Sejak hari itu, Riko berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah tidur larut malam lagi. Ia sadar bahwa istirahat yang cukup sangat penting agar ia bisa melakukan tugasnya dengan baik dan bermain dengan gembira bersama teman-temannya sepanjang hari. Riko kembali menjadi pahlawan kecil kebanggaan peternakan. Nah, teman-teman, cerita Riko mengajarkan kita betapa pentingnya tidur tepat waktu kan? Jangan sampai karena asyik bermain, kita jadi lupa waktu dan bangun kesiangan seperti Riko. Terima kasih sudah menonton cerita hari ini. Jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan channel ini ya, supaya tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.